Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bu Pena jilid 5C. Ayo kita buka buku halaman 80, pembahasan tema 6 subtema 3. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan, dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam keluar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas, yaitu proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Nomor 1, kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah B, suhu, dan kalor. Nomor 2, kalimat tanya yang tepat untuk teks di atas adalah A. Bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan? Nomor 3, pokok pikiran pada teks tersebut yaitu cara menjaga suhu yang nyaman di rumah. Lanjut nomor 4. Simpulan dari teks tersebut adalah jawabannya, cara mengurangi perpindahan suhu dingin keluar bangunan. Cara yang dilakukan yaitu menggunakan bahan pelapis untuk mengurangi laju perpindahan panas yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Contoh pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara menjaga suhu yang nyaman di rumah? Yang kedua, apakah kegunaan dari bahan pelapis bangunan? Sekarang kita masuk ke muatan IPA. Nomor 1, ibu ingin mengambil kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, ibu sebaiknya menggunakan D. Kain lap. Nomor 2, salah satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah B. Membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Lanjut ke halaman 81. Udara sangat dingin meskipun berada di dekat api unggun. Made masih merasa kedinginan. Apa yang harus dilakukan oleh Made? Made sebaiknya menggunakan jaket atau baju hoodie yang bertujuan untuk mencegah suhu tubuhnya keluar dan menjaga temperatur dalam tubuhnya agar tetap hangat. Nomor 4, agar kita tidak merasakan panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari bahan kanvas seperti yang digunakan pada sneaker dan bersol karet yang fleksibel. Nomor 5, mengapa alat-alat dapur seperti penggorengan dan panci banyak terbuat dari bahan aluminium? Jawabannya, karena bahan aluminium mudah merambat panas dengan cepat dan sangat baik, sehingga menghemat waktu dan biaya. Kemudian kita lanjutkan ke muatan SPDP. Nomor 1, perhatikan gambar sampul buku di samping. Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku di samping adalah C. Dua anak sedang mencatat hasil kegiatan. Nomor 2, unsur pada sampul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar daripada unsur lainnya adalah C. Judul buku. Nomor 3, alat pada gambar di samping dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik kering.
Nomor 4, mewarnai gambar dengan teknik basah pada media gambar kertas. HVS mudah rusak karena kertas HVS rentan robek atau koyak akibat basah terkena cat air. Nomor 5, perhatikan sampul buku di samping. Setelah itu kerjakan soal-soal. Yang A, apa gambar pada sampul buku tersebut? Yaitu sekumpulan anak-anak yang berlomba balap karung. Yang B, tuliskan makna yang terkandung pada gambar tersebut. Maknanya yaitu saat bermain harus dengan rukun dan sportif agar suasana menjadi menyenangkan, nyaman, dan damai. Sekarang kita lanjut ke muatan IPS. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya terjadi antara A, nelayan dan laut. Lanjut ke halaman 82. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik adalah C, membuang sampah sembarangan. Nomor 3, masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungannya ini biasa terjadi di daerah perkotaan. Nomor 4, mengapa dataran rendah sering berkembang menjadi daerah perkotaan yang padat penduduk? Jawabannya, karena umumnya merupakan wilayah yang subur dan mudahnya membangun infrastruktur, serta mudahnya pendistribusian barang dan jasa dengan resiko rendah, bencana tanah longsor akibat dari relief tanah yang cukup datar. Kemudian nomor 5, tuliskan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan sosial budayanya. Contohnya yaitu mengadakan upacara pernikahan sesuai dengan adat istiadat daerah asal atau daerah lokal. Yang kedua, contohnya mengadakan pagelaran kesenian tradisional. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN. Nomor 1, pada jam istirahat, Made membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Made setelah menghabiskan minuman itu adalah, jawabannya C, membuangnya ke tempat sampah. Nomor 2, kelas Komang berdiskusi tentang kesenian apa yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk A, menyampaikan pendapat. Nomor 3, Made akan membeli sepatu baru. Ia bingung memilih antara sepatu buat dalam negeri dan sepatu impor. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Made membeli sepatu produksi dalam negeri. Nomor 4, Dedi ditugaskan untuk membawa bola lampu oleh kelompoknya untuk praktik di kelas IPA. Dedi melupakan tanggung jawabnya sehingga tidak membawa bola tersebut. Apa akibat dari tindakan Dedi? Jadi Dedi dan kelompoknya tidak dapat mengikuti pelajaran praktik di kelas IPA dan mereka tidak mendapat nilai yang baik. Sehingga Dedi menjadi anak yang tidak bertanggung jawab serta dijauhi teman-temannya. Nomor 5, tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan disiplin, tidak menunda-nunda waktu. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Nah, demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!